Alur cerita anime Surekano bagian ketiga. Pada masa lalu di sore hari itu mereka pun beradu jigong. Etasi Gobloy setelah adu jigong mereka pun terlihat malu-malu kucing. Kemudian Mizuto mengajak Yume pergi ke kamarnya. Rupanya dia pun diajak karena kedua orang tuanya lagi sedang tidak ada di rumah. Terlihat Yume pun malu-malu kucing karena dia tidak biasa duduk di atas ranjang milik lelaki. Setelah itu dia pun diajak membaca sebuah novel. Sampai akhirnya sore pun datang dan Mizuto mengajaknya untuk pulang. Singkat waktu pada saat naik kelas, Yume khawatir kalau dia berpisah dengan Mizuto. Kemudian mereka berdua melihat pengumuman yang rupanya mereka pun terpisah satu sama lain. Di perpustakaan itu Yume curcol karena ingin menghabiskan waktunya semasa SMP bersama Mizuto. Kemudian mereka berdua pun berjanji untuk merayakan hari anniversary-nya. Setelah itu Yume pun mencari-cari sebuah novel rekomendasi dari temannya yang cukup menarik. Sampai suatu ketika, Mizuto pun berpaling dari Yume. Di kamar itu Mizuto menyadari kalau dia merasa bersalah. Tapi tanpa diduga, Yume memergoki Mizuto yang sedang duduk dengan seorang cewek. Bagaikan seseleket jika korong, cewek itu menyerobot kursi panasnya. Sejak itulah hubungan mereka mulai rungkat. Pikiran dan hati Yume begitu hancur bagaikan kapal pecah. Sejak saat itu, mereka berduaan hubungannya kini makin menjadi deg-deg-ser. Pada festival musim panas itu, Yume terlihat merasa sedih, dan dia memutuskan tidak mengajak Mizuto pergi bersamanya. Kemudian di rumah, dia sudah menunggu seharian kabar dari Mizuto pada hari anniversary-nya. Akhirnya hari kelulusan pun tiba. Mizuto pun menyadari saat itu dia tidak menghubungi dan tidak ketemuan pada hari Natal dan hari Valentine. Secara sah pada kelulusan itu mereka berdua menyatakan rungkat. Namun suatu ketika mereka berdua dipertemukan kembali karena babehnya ingin menikah dengan ibu tirinya. Bagaikan dunia terasa sempit. Hujan pun badak sekali. Mamahnya pun mengabarkan tidak bisa pulang ke rumah. Namun tiba-tiba Yume pun kaget setengah modal karena ada kecoa di kamarnya. Yume pun sampai ngagibrik ketakutan meminta tolong untuk mengusir kecoa tersebut. Dengan terpaksa, Yume pun harus tidur berdua satu ranjang dengan Mizuto. Saat Mizuto berbalik, badannya dia pun kepikiran dengan masa lalunya yang begitu indah bersama Yume. Sudah lama baginya tidak melihat Yume begitu dekat. Singkat waktu, Babeh dan mamanya akan pergi ke kampung halaman. Namun sayangnya Yume dan Mizuto tidak ingin pergi pulang kampung. Mamanya pun menyuruhnya untuk membeli celana gemes. Akhirnya Yume pun mengajak Mizuto untuk pergi berbelanja celana gemes. Yume menggunakan kostum yang berbeda untuk menyamar. Sesampainya di toko itu, Yume berusaha mencoba pakaian gemes yang cocok untuknya. Sementara itu, Mizuto pun berkeluh kesah kenapa dia harus ikut bersamanya. Sampai akhirnya Yume pun memilih pakaian gemesnya. Dengan memamerkan knalpot bubok racing miliknya, Mizuto pun setuju dengan pilihan celana gemesnya tersebut. Setelah berbelanja sore itu, mereka pun berjalan apruk-aprukan ke sebuah gang senggol. Mereka berdua teringat pertama kalinya beradu jigong di tempat tersebut. Sore itu saat sedang mengobrol berdua, mamanya pun mengejek kalau Yume dan Mizuto bagaikan pasangan yang kebingungan sebelum bobogohan. Singkat waktu, Higashira datang menemui mereka berdua dan menonton film. Terlihat Yume pun merasa riweuh karena kedekatan mereka berdua. Setelah itu Higashira pun gegetrek gunung kembar miliknya. Anjrit sekali. Setelah itu Mizuto mereview film yang dia tonton. Menurutnya alurnya cukup klasik. Untungnya dia pun merasa senang karena jarang sekali menonton anime. Kemudian Higashira menggodanya untuk tidur berpangku sebelah tangan. Namun akhirnya Mizuto memilih berpangku sebelah tangan kepada Yume. Kemudian malam pun poek. Mamahnya pun menanyakan kepada Yume apakah Mizuto begitu berdekatan dengan Higashira. Namun dijelaskan olehnya, hubungannya sebatas pertemanan. Setelah liburan musim panas itu, di kamar, Yume merasakan rasa cinta pertamanya kepada Mizuto. Kemudian Mizuto menghubunginya dan ingin mengobrol. Tapi sayang, HP Mizuto lowbat. Singkat waktu mereka berdua pun pergi ke rumah abahnya Mizuto. Mereka lalu bertemu dengan Madoka dan saudara sepupu dari Mizuto. Madoka pun tampak kangen seedan-edannya terhadap Mizuto yang makin terkece badai. Adiknya Chikuma pun tampak malu-malu kucing. Kemudian mereka pun pergi ke pesta di pinggir sebuah walungan.
Tampak Mizuto, Yume, dan Madoka kukucuprakan di pinggir walungan tersebut. Madoka menceritakan masa lalu Mizuto yang ditinggal mamahnya, sampai-sampai membuat dulurnya di sana merasa khawatir dengan masa depannya. Untungnya, mbahnya turut membantu babehnya. Kemudian Madoka juga iri dengan pakaian gemes, seksoi, dan berdemek milik Yume. Lalu Mizuto pun berjalan dan mengatakan kalau dia tidak ingin mandi kukucuprakan di sana. Singkat waktu, malam pun poek, para keluarga di sana sedang pesta minum abok. Sementara itu dijelaskan oleh Madoka kalau Mizuto sering menyendiri di sebuah perpustakaan milik almarhum abahnya. Kemudian Yume pun datang menemui Mizuto yang menyendiri. Dijelaskan olehnya kalau dia sangat suka membaca sebuah novel buatan orisinil dari abahnya tentang perjalanan hidupnya di Siberia. Kemudian Mizuto pun menyuruh Yume untuk membaca novel tersebut. Tanpa diduga, Yume pun sampai terhenyak emosi setelah membaca novel punya abah Mizuto. Singkat waktu, karena akan ada perayaan, Madoka mengajak Yume memilih pakaian yukata. Kemudian Madoka menanyakan kepada Yume apakah dia suka dengan Mizuto. Akan tetapi Yume bingung tentang definisi rasa suka tersebut. Singkat waktu, Madoka pun mengajak Mizuto dan Yume untuk berduaan bareng di sebuah kamar. Yume pun merasakan sebuah perasaan bergejolak dalam hatinya. Akhirnya daripada menahan rasa modal, Yume pun menanyakan soal cinta pertama yang ada pada hati Mizuto. Menurutnya, Madoka adalah cinta pertama dari seorang Mizuto. Akan tetapi, Mizuto membantahnya dan menganggap salah paham. Madoka melihat kostum Yume yang bagaikan mercon bebeledugan. Kemudian Yume pun meminta foto bareng mereka bertiga. Singkat waktu, malam pun poek, Mizuto menyadari kalau Yume tidak suka dengan tempat ramai akibat kenangan buruk. Kemudian Yume mengajak Mizuto untuk bergandengan tangan. Rupanya dia takut kesasar alias nyasap. Di dalam hati Yume, dia merasa lega bagaikan sehabis modal karena sebelumnya dia cerik dan curcol. Mereka lalu bermain tembak-tembakan dengan shotgun kocok. Terlihat Yume merasa riuh karena Madoka menabrak gunung kembarnya. Giliran Yume dan Mizuto mencoba menembak sebuah hadiah. Sampai akhirnya mendapatkan sebuah boneka, akan tetapi diberikan cuma-cuma kepada Chikuma. Rupanya boneka itu adalah karakter favorit dari game yang dimainkan olehnya. Singkat waktu, mereka pun bertemu dengan bibinya. Yume pun mengenalkan dirinya sampai bibinya mengatakan kalau Yume begitu kawaii. Dia juga menitipkan agar selalu bersama dengan Mizuto. Saat akan mendekati acara mercon bebeledugan, Mizuto pun hilang teleport entah kemana. Kembali flashback masa lalu, Yume baru sadar ketika 2 tahun lalu Mizuto slow respon karena dia sedang pergi ajojing liburan musim panas. Sementara itu, Mizuto rupanya ngajedok di sebuah kuil. Dia memikirkan masa lalunya dan hatinya begitu hampa. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah buku yang sekarang dia menjadi hobi membaca. Pertama kalinya dia menemui Yume, yang masih sama-sama hobi membaca. Bagaikan dari mata turun ke hati, mereka pun sampai bobogohan dan cinta lok-lokan ke sebuah festival. Yume berusaha lari apruk-aprukan di sebuah ruyuk itu. Akhirnya dia pun menemukan Mizuto yang sendirian. Yume pun berbicara dan dia menyadari kalau sebenarnya Mizuto punya rasa suka kepadanya. Yume juga sadar angka 1027 pada password HP itu adalah tanggal jadian mereka berdua. Akhir cerita, mereka berdua menonton mercon bebeledugan. Karena hasrat Gabrut sudah terkoneksi, mereka pun melancarkan adu jigong dengan spontan. Di sekolah, Kogure menanyakan seorang bondon yang tampak begitu berdemek. Dia pun mengenalkan dirinya Higashira sebagai teman dekat saja. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.